Si Ibu Ya, Meliana ini lagi sakit, kupingnya budek. Pak, tolong ya Pak ya, baik-baik. Itu toanya dikecilin dikit. Rumah dibakar. Dia masuk penjara nah lagi itu, kan. nah itu Ibu dia, Ibu Meliana. itu dia. Gimana sih? Lu mau ngomong hukum di Indonesia? Oh, Betul sekali, betul bukannya sekali, Pak. toanya dicopot enggak, toanya dikecilin dikit, Pak. Kayak keluarga saya lagi sakit kan gitu. Ya, Eh Andi, betul itu sekali. rumah Ratko. dibakar. Ya, Dia nggak di bisa ngomong. treatment oleh apa kemarin? Treatment oleh Pak Iya, Pol. Kalau udah disantet dia ini si Ratko. Itunya apa namanya, lidahnya udah kaku nih dia si Ratko. enggak. Eh, Ratko ini lagi cari-cari ide, kumpul ide dia, Pak. ayo Ratko, ini aku udah buka mic. Ratko, aku udah buka mic, Ratko. Oh ya, Gimana nih? Nah, Ya, udah dia. lidahnya udah lemes nih. gimana Pak? Iya, Lid- Ratko. kamu kena santet, lidah lu kenceng nggak bisa ngomong. Niduri anak Pak. Ditidurin. Ini Yuk, anak Ratko, ditidurin. lu Kamu tuh jangan. ngaco anak ditidurin, nidurin bini. Ah, lu Iya, macem-macem iya. aja. Mari, Pak Ratko Aduh. angkat ini masa itu di Sukabumi itu di apa gitu. Ratko, Iya, ya, Ratko. Udah kena Ratko santet yang dia, kena santet lidahnya kaku. Ya. Repot. aduh, repot. Nah, janganlah Pak Me- Andi, dia bukan seperti itu Pak Andi. Ah, memang, memang, memang ini luar biasa ya. iya. Di Indonesia ini gereja ditutup, terus Nah, persekusi, memang luar biasa ini. iya. Harusnya itu orang-orang di pinggiran, di luar Pulau Jawa itu harus melihat. Loh ini loh, Iya. lihat sudah ditunjukkan ini loh. Tapi kalau orang acuh tak acuh, ya orang yang tak mau peduli, ya udah nurut aja, ya kan ngikut jadi budak mereka. Itu terjadi. Kalau peduli, ya kan. Dan kemarin ada berita Pak Teddy, Pak Andi. Katanya yang kalau ada yang bawa bendera Israel, itu dilarang itu, yang bawa bendera Israel. Itu juga harusnya itu memicu, ya kan, yang pro-pro dengan Israel. Harusnya beli bendera ditaruh di setiap gereja. Harusnya seperti itu. Bendera Israel itu nggak nyampe 100.000. Nggak nyampe 100.000 di Indonesia. Harusnya semua itu kalau yang pro Israel itu beli. Taruh di gereja. Ya. Yuk kawani lah, Terus Pak. yang kemarin ada model dari Papua ya kan dilarang gara-gara bawa bendera Israel. Nah, pertanyaannya, terus bagaimana kita ingin menyuarakan tentang isi Alkitab bahwa Yesus itu dari Israel, kalau bendera Israel tidak boleh berkibar. Oh, Ya. gara-gara bendera sepak bola di cancel, Pak. Pak, gimana sih kamu itu? Nah, Gara-gara iya toh Pak. bendera Israel sama si Ganjar Pranowo sepak bola 20 apa itu K20 itu dibubarin kan? Ya, itu dia Pak Andi. Puji Tuhan Ganjar Pranowo menerima tulahnya, ya kan nggak jadi presiden, ya kan rugi bandar dia. Ya, rugi bandar itu Ganjar Pranowo. Nah, ini yang menarik itu malah Papua ini Pak Andi. Kenapa rakyat Papua diam pada saat perwakilan model mereka dilarang hanya gara-gara bawa bendera? Kenapa Papua diam? Apakah ya itu dia peduli nggak peduli itu loh Pak Andi. Ya, Banyak itu Pak. tapi diam kan bukan berarti tidur. Satu hari pasti meledak.
Papua. Ya kan? Bisa jadi, bisa jadi. Iyalah. Kan jangan Itu juga memicu, Pak. kita lagi Memicu. bubar deh dari NKRI bubar Papua. Mm-mm. Soalnya di Kristen di Indonesia sendiri ya Pak Andi, Pak Teddy, itu terbelah jadi dua, Pak. Yang satu itu melacurkan diri. Melacurkan diri untuk apa? Untuk damai aja lah, ya kan aku punya Ya, usaha. benar Pak. Benar. Damai aja lah, aku Benar. punya Nah, punya punya teman-teman yang baik, ya kan menurut dia. Beda kalau gitu Ratko, gua tabok nih muka lo, ceplok habis itu gua, oh sorry ya, minta maaf ya. Saya tadi kilap. Nah, kamu terima nggak? Kalau kamu nggak terima ya Yo, jangan ngomong memaafkan. Gua betul tabok nih. sekali Pak Andi. Lu nggak ada apa-apa, nggak ada, gua tabok nih, ceplok. Muka lu Ya merah, betul sekali Pak Andi. ngecap tangan gua kan. Habis gitu gue bilang, oh I'm sorry, sakit ya, iya saya sorry ya, saya tadi kilap kan gitu. Tetapi ya, Nah, itu dia Pak Andi. Masalahnya seperti itu. this is good. Ya, ya, ya. Thank you, Bos. Ya memang Indonesia itu Kristennya terbelah jadi dua. Yang satu ingin melacurkan diri tadi karena melindungi bisnis dan teman-temannya, ya kan? Yang 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 kedua itu ekstrim, ya kan? Nggak mau punya harga diri, punya kasih juga, ya kan? Kasih peduli dengan sama. Nah, ini dia yang jadi masalah. Masalahnya itu dari pendidikan pendetanya. Kalau model-model jemaat seperti jemaat Gilbert, jemaat Philip Pantopa, nah itu mereka melacurkan diri mereka, ya kan? Mereka ingin aset-asetnya itu apa itu Benar terjaga. Pak Ratko. Analisa Hmm, Ratko seperti prolog saya pertama tadi. Mereka akan menggunakan itu. Benar dianalisa. Saya dukung itu. tapi Ratko ini nggak masuk akal. Biarpun dia pendeta, masa nggak kepengen pakai Rolex sih? Kan gimana sih? Ya sekali-sekali oh, seumur hidup enggak Pak, pengen punya jam Rolex kan? enggak Nggak enggak salah Pak, kan? Pak Andi, Hmm? ada beberapa orang itu yang radikal loh Pak. Cara pikir radikal itu sudah beda Pak. Bahkan istilahnya ya kan, dia berani mempertaruhkan nyawanya sendiri ya kan untuk jemaatnya. Itu banyak Iya, juga. benar Ratko. Benar. Hmm. Tapi ya itu tadi kayak Gilbert ya kan rombongannya. Wah, itu ya itu dia melacurkan diri Pak. Wis jemaatku aniayan rapopo. Rapopo Iya, yang penting damai yo tak maaf ke. Nah, seperti itu. benar. Saya benar, itu benar. Mereka mempergunakan sisi-sisi ini untuk apa mereka sebagai komoditi mereka, Pak, untuk Jadi mendapatkan uang. Ratko gimana? Gua tabok lu sakit, gua minta maaf, terus gua mesti kasih duit sakit gitu. Ini saya kasih duit Yo, sakit. yo kan ada hukum, Pak. Nah, sekarang berani nggak pendeta nih, ya kan? Itu gerejanya dihancurin, ya kan? Sama sama bajingan itu, ya kan? Itu pendetanya berani nggak nuntut orang itu? Maaf, Tidak dimaafkan, ada. tapi hukum harus berjalan, ya kan? Simpel Benar, sebenarnya. benar, benar. Ya, di Ya kan negara udah maju ya ketangkep, seperti itu kan kan, udah Pak? ketangkep 7 orang. Ini mana sih? Nah, tujuh orang ini diproses enggak? Nah, masalahnya seperti Nah, itu. yang Nah, penting sekarang kan kalau ketangkep. sekarang memaafkan loh, Pak, dengan parang parang di kepala loh, Pak. Kamu tak maafkan, ya udah kamu boleh buka. Ya udah, kalau Ratko, kalau kalau kita gimana, Pak? kita lihat skenario ya. Skenario, kita jawab secara dini skenarionya ya. Seandainya 7 orang ini masuk pengadilan, seandainya ini skenario aja, opini kita ya. Kita punya apa itu namanya, berimajinasi lah. Seandainya dia masuk pengadilan, Bapak lihat orang-orang berjubahkan sorban itu. Hampir mereka semua yang menghadiri di pengadilan itu. Dan mereka akan menekan hakim itu.
supaya orang tidak bersalah. Kemudian orang yang ada dimasukkan di kantor penjara, kantor polisi, berkunjunglah si orang-orang ini berjubah agama. Seandainya terjadi itu hukum gitu, Ratko. itu Gini, terjadi Pak. ya. Kita Ratko, jawab secara Gini, Pak dulu. Teddy. Enggak, gini Ya, Ratko, benar. Kan itu bakalan pengadilannya di Sukabumi nih ya, kota kecil. Ya, contoh. Nah, Ya. dua hakimnya itu pakai jilbab. Terus lu mau ngomong apa? Nah, gini Pak Andi. Kalau gini Pak Andi. Hakim Andi, itu Pak Teddy. hakim Andi, itu Pak Teddy. wakil Tuhan. Hakim itu Iya, wakil betul sekali. Tuhan. Nah, Pak Andi, tapi Pak Teddy. Hmm. Nah, ini ya, kalau pendeta nih yang jadi korban itu orangnya ekstrim. Itu para apologet yang terkenal itu TV Galarua mungkin atau organisasi Kristen tak undang Pak Andi, Pak Teddy. Tak undang ke situ ngeliputan. Terus aku akan berteriak di situ. Ya kan? Bapak itu datang ke tempat saya ngancurin tempat saya. Salah enggak? Aku akan teriak seperti itu. Nah, iso, Itu Pak. diluput, harus Ikut teriak. teori. Kalau enggak teriak, Pak, ya udah. Pak Ratko ikut teori. Lah waktu tempo hari di acara TV One itu loh. Kan ada pendeta Marcel ya. Kawannya ngomong. Soalnya apa? Kalau dia ngomong, kehilangan jemaat. Nah, itu dia, Kak. Dia kenapa kok nggak berani seperti si Monique Resker itu waktu di TV One itu ngomong yang keras. Kalau dia membela Israel atau apa. Gak berani ngomong kan si pendeta Marcel itu. Ngomongin mulut cep. Kalau dia ngomong, kehilangan jemaat, Pak. Duit mana hilang. Ah, betul sekali, Pak. Nah, iya. Itu dia. Hamba. Itu sebab kita memilih hamba Tuhan itu harus memilih-milih. Ini orang beraninya cuma di ruangan atau beraninya di luar ruangan. Harus milih-milih, no, Pak. Ya kan? Kalau di dalam ruangan doang, iya kan? Itu kemungkinan besar hanya ingin perpuluhannya, Pak. Kalau kita menyuarakan kebenaran, ini contoh ya. Kalau ditanya apa agama, aku Kristen, aku penyembah Yesus Kristus. Nah, itu orang berani itu. Kalau kan ada beberapa yang nggak mau mengakui hal itu, Pak. Nah, itu banyak di Indonesia. Itu dia. Kristen di Indonesia itu terbelah jadi dua, Pak. Andi, Pak Teddy. Kamu dipanggil kafir. Kafir nah, kamu. Itu dia. Nah, sekarang kalau hukum, kamu udah jangan banyak ngomong. Jangan ngomong Andi. hukum deh. Jangan ngomong hukum. Si Ibu Meliana ini lagi sakit, kupingnya budek. Pak, tolong ya Pak ya, baik-baik. Itu toanya dikecilin dikit. Rumah dibakar. Dia masuk penjara lagi itu. kan. Nah, itu dia. Ibu Meliana. Itu gimana sih? Lu mau ngomong hukum di Indonesia? Bukannya toanya dicopot, enggak, toanya dikecilin dikit Pak. Kayak keluarga saya lagi sakit kan gitu. Ya. Andi, itu rumah dibakar. Ya. Gimana ini coba? kita Pak Andi, para kita lansir dari media Surya. Itu sumber langsung. Pemilik rumah yang menjaga rumah itu ternyata sumbangannya itu yang diberikan oleh Dedi, dia terima uang itu baru dia ambil separuhnya, dia bilang ini disumbangkan kepada masjid. Keluarga menyumbangkan kembali kepada bagai luar biasa ya, cinta kasih orang Kristen kepada. Ini contoh menggambarkan kebaikan orang Kristen itu kepada mereka. Kan dia bisa. Tapi sudah terima uangnya ya. Sudah punya uang. Iya, orang kaya itu. Tadi dia punya rumah rumah villa di atas gunung segitu gede, ya pasti orang kaya lah. Tadi uang 100.000 apa artinya? Dia kembalikan Pak, dia sumbangkan. Tapi gini Pak Andi, Pak Teddy, bagus sih. Pak Andi, Pak Teddy, ini kan itu masalahnya itu tinggal pendetanya ya. Tapi saya rasa yang kemarin itu di Jawa Barat itu saya rasa itu nanti ujung-ujungnya damai Pak. Damai ya. Damai sejahtera. Dia merasa ketakutan itu pendetanya. Nggak mungkin dia berani tegas guys. Soalnya dia ngomongnya gini, Ratko, lu tuh tinggal di mana? Lu nggak tinggal di Sukabumi. Gua yang tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, gua yang dihantar duluan. Itu dia, Pak. Makanya.
Nah, itu dia. Kita Kalau kita damai-damai aja deh. hmm, kalau kita lihat ya, itu kalau kita niru dulu dulu saya pernah bilang seperti ini Pak Andi, Pak Teddy. Di sini juga kan, kalau dulu Bapak-bapak ingat, kita kiblat kita itu lihat orang-orang Kristen jangan dari di Eropa. Kalau di Eropa mereka aman. Kita lihat itu di Timur Tengah, ya kan? Orang-orang Kristen di Timur Tengah itu bukan hanya dipersekusi atau dihina caci maki atau dikecilkan, tapi mereka itu sampai ditodong senjata api, ya kan, dibom, ya kan. Tapi ada beberapa mereka yuk tetap berani, berani menampilkan, biarpun kena persekusi, mereka berani, tetap berani menampilkan seperti Kristen di Irak, di Libanon, itu kan mereka berani mereka, ya kan? Berani bahkan masang salib di jalan-jalan, ya kan? Terus dilempar oleh orang-orang Syiah dari Libanon, dilempari orang Kristen melempar balik, lempar batu. Itu Kristen Ortodok yang aku lihat itu ada yang itu gerejanya dilempari sama Syiah itu, terus itu siapa eh, siapa para para ortodoknya apa para biksu ortodoknya itu langsung turun ke jalan juga itu untuk melindungi, untuk mengasihi keluarganya yang di dalam gereja juga, agar tidak tumpah darah dari tangan-tangan orang-orang Syiah itu kan. Nah, kita kita harus melihat itu gereja-gereja di Timur Tengah. Jangan di Eropa. Kalau di Eropa jelas mereka masih dilindungi, di Amerika dilindungi, sedangkan di Timur Tengah nggak ada seperti itu. Persidangannya sama seperti di Indonesia. Berat sebelah, ya. Nggak hanya ditutup, dibuang, dibunuh itu orang-orang kan. Ya, tapi mereka masih kuat. Nah, kita tiru imannya seperti itu. Ya, kita harus meniru. Ya. Jangan pernah kalau kita dalam roh kebenaran, roh dan kebenaran, ya kan? Jangan takut dengan apapun. Kalau soal tentang Yesus Kristus dan pengajarannya, karena Tuhan akan selalu bersama kita. Tapi sayangnya pendeta-pendeta, khususnya di Indonesia, khususnya di daerah-daerah seperti Jawa atau Sumatera, itu ketakutan. Bahkan di Kalimantan pun ketakutan, ngomong bisik-bisik, banyak gitu. Dan ingin cari apa itu? Ingin cari amannya. Nah, itu dia. Roh ketakutan ada pada diri mereka. Itu yang terjadi, dan jemaatnya ngikut-ngikut. Bukan kok roh ketakutan, roh mamon, Pak Andi, Pak Teddy. Roh mamon yang menginginkan apa istilahnya, bahwa mereka itu lebih baik nyoh tusukan tanganku aja. Oh, tikamen empeduku aja. Yang penting bisnisku aman, rumahku aman. Seperti itu kan, Pak Andi, Pak Teddy, yang terjadi. Memang banyak seperti itu. Itu sebabnya ada yang menghujat Israel juga kan, ya kan? Padahal kita tidak boleh, kita orang Kristen tidak boleh yang namanya apa itu menghujat Israel, mengutuk Israel. Tapi di pendeta-pendeta yang ingin cari aman, rombongannya Gilbert sama PGI, wah, sok-sokan ngucapin Saya itu biar benar aman. ya. Sebenarnya di antara kita berani menyuarakan dengan vokal mengaudit si pelayan-pelayan besar itu ya, di negara kita. Itu ada pelayan besar luar biasa di Indonesia itu. Punya rumah besar di Amerika loh. Tapi ini jemaat tidak pernah bongkar ini. Jemaatnya mereka sendiri. Dia punya kekayaan luar biasa, Pak. Benar dikatakan Ratko tadi. Oleh sebab itu ada banyak-banyak gereja tertutup, ya. Mau menjaga keaiban daripada pendetanya dia menutupi kejahatan supaya gerejanya jangan terusak dengan sistem. Cuma ini jeleknya. Sebenarnya jemaat di Indonesia itu berani membongkar. Dia punya rumah besar di daerah tengah Amerika. Ya, karena saya itu pernah membawa seorang, ya saya tidak mau sebutkan namanya di sini.
rumahnya Pak gede, orang kaya. Oleh sebab itu banyak gereja-gereja besar di Indonesia. Saya bukan gereja mainstream ya. Ada gereja yang bertumbuh di tahun 70-an, 80-an. Itu mereka melakukan pencucian uang. Kadang-kadang dia memiliki harta kekayaan di Australia, Eropa, dan dia memiliki rumah besar di Amerika. Tapi dia seorang pelayan luar biasa. Karena cara sederhana mencuci uang dengan begitu. Tapi kira-kira 1 kali, 2 kali itu akan terbongkar. Ya, akan terbongkar oleh negara. Ya. Oleh sebab itu tidak heran kemarin yang tahun lalu kita membahas tentang kenapa sih tidak ada yang mampu mengaudit kekayaan-kekayaan orang seperti ini. Tentunya juga banyak pelayan gereja yang jujur ya, menyatakan kekayaannya. Tetapi banyak juga yang menyembunyikan kekayaannya. Dia juga Pak bertopengkan seorang pelayan luar biasa. Tetapi dia bilang money laundry-nya luar biasa. Ya mudah ini akan terbongkar di satu waktu. Saya percaya ini akan terbongkar, tapi belum sekarang terbongkarnya. Dikatakan oleh apa tadi Ratko benar. 1 kali itu Ratko akan terbongkar semua. Tapi belum ada waktu Tuhan yang menjawab. Ya. Karena itu fenomena yang terjadi kita di negara kita sekarang ini. Tapi saya bilang kebenaran-kebenaran itu nanti dijawab oleh waktu, bukan dari kita. Waktu itu akan menjawab kejahatan-kejahatan seperti itu, Ratko. Iya Pak, iya Pak Teddy. Memang itulah masalahnya Pak Teddy. Ya memang mamon itulah yang jadi penyesatnya, yang menjadi umat Kristen jadi pelacur itu ya gara-gara mamon itu, ketakutan kehilangan mamon itu tadi Pak. Iya, benar. Itu loh yang saya lihat seperti itu. Bahkan itu kayak jemaat-jemaatnya itu ya kan. Mereka nangis-nangis di gereja ya kan, menangis berapa meminta mamon, meminta itu ya kan diberkati berlimpah-limpah ya kan seperti katanya Philip Panto Pak. Tapi saat saudara mereka ada yang mati ya kan? Iya. Ada yang dibacok, diam aja. Alah itu urus. Ya. Mereka pintar Pak, cara mencuci otak orang itu gampang. Saya dengar khotbah-khotbahnya gitu. Saya dengar betul si bilang nama-nama orang itu semua saya dengar di media, tapi dia mampu mencuci otak itu, dia mampu merubah doktrin, dia mampu menggiring otak jemaat itu. Tapi saya tidak pernah mendengar bagi mereka, oh hari ini saya berkunjung ke rumah sakit orang yang sakit. Oh hari ini saya memberikan bantuan ya untuk orang miskin yang ada di sini. Tidak pernah saya dengar orang-orang. Ya udah tadi kita balik ke kadrun aja. Otherwise we look bad. We look bad. Kita balik karena kita juga Pak sebagai pendidikan kita juga tegur. Gereja kita jangan cuma menegur si kadrun ini. Karena ini mereka sebenarnya kelompok-kelompok ini ya sebenarnya yang bikin konflik. Dan dulu saya mau mengatakan bahwa sebenarnya yang bikin konflik antara jemaat Islam dengan itu si kelompok-kelompok ini, si Kristen-Kristen ini, ya. Saya jujur aja kalau mau melihat dari dulu karena pemahaman organisasi gereja saya, Pak, ya nggak usah tanya mau mengerti tentang gereja-gereja mainstream, umpamanya GPI, GKI, ya. Sehingga muncul gereja-gereja yang sifatnya itu, Ratko, yang sifatnya karismatik itu, yang hantam promo. Nah, di situ, kadang-kadang kalau kita analisa, di situ tercipta. Kenapa di gereja lain? Saya bilang aja, kenapa gereja lain itu tidak peduli terhadap kelompok-kelompok gereja ini? Karena gereja ini yang mempelajari, kamu yang bikin begini-begini, bukan kelompok kita. Ya. Itu yang kita... Aku cuma mau tanya, si Ratko, kamu udah doa buat bapak lu. Dia udah murtad belum? Hah? Tempo hari kan kamu doain. Mana Ratko? Udah murtadin belum?
Gak berani ngomong dia. Jadi si Ratko doanya kurang manjur. Ya, Pak Andi memang ya kita Ya harus udah tadi, bersuarakan terus. udah Ya, nggak ada lagi, kita bubar deh ya. jam berapa itu, Pak? Udah jam Oh ya, 11. udah jam berapa? Jam Oh 11, ya, jam gua jam 11. ya belum Di ngomong sini terus, Pak. di Indonesia sudah jam 1 pagi. Terima Iya. kasih. Ya Pak udah. Adi, Pak Andi, Glenn, dan teman-teman yang lain semuanya. Kita akan sudahi. Saya lagi setir, nggak bisa nyalakan aktivitas Damaris ya, saudara ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa terus Thank you. berdiakonia melalui Yayasan Damaris, dan terus semangat, jangan khawatir, Indonesia pasti bubar, tapi tidak akan chaos kalau Anda terus berdiakonia dengan rajin, dengan militan, ya, sehingga Anda terbebas dari semua setan-setan dari Mekah. Dengan bubarnya Indonesia, maka akan berakhir ya otoritas kekuasaan jin-jin dari Mekah. Terima kasih semuanya. Ini Pandi yang mesti matikan, Pak, karena Pandi Ya. hostnya, Pak. Oh, Thank ya. you. Thank you, Pak Andi. Shalom. Thank you. Thank you, Ratko. Ratko, Thank you, Ratko. Terus semangat, Ratko. Ayo. Jangan putus asa, Ratko.